Shalom Bapak Ibu semua, ternyata masih ada yang menyampaikan kepada saya bahwa Yesaya 42 itu bernubuat tentang Muhammad. Dan berbagai alasan yang mereka coba tunjukkan kepada saya bagaimana pesan dan hukum itu berlaku bagi semua bangsa, seperti yang diyakini oleh saudara-saudara kita yang dari Islam, bahwa hukum Islam itu yang diturunkan kepada Muhammad itu bersifat universal dan berlaku kepada semua bangsa. Karena saya ini adalah orang tekstual Bapak Ibu, jadi mari kita lihat secara tekstual apa yang dipahami oleh orang Yahudi kuno tentang Yesaya 42. Karena bagaimanapun orang Yahudi lah yang lebih paham teks perjanjian lama karena teks itu ditujukan kepada mereka sebagai penerima dan pembaca primer. Bukan kita orang Kristen atau murtadin ini, apalagi orang Islam. Nah, karena saya tinggal di lingkungan yang banyak dari suku Batak Toba Bapak Ibu, sama halnya dengan buku Pustaka Batak Toba, karena bagaimanapun orang Batak Toba lah yang disebut sebagai pembaca primer, bukan orang Aceh seperti saya ini. Dan tentu orang Batak Toba yang lebih paham tentang Pustaka Batak Toba dibandingkan dengan saya sebagai orang Aceh. Nah, mari kita lihat seperti apa yang tercatat di dalam Targum orang Yahudi Bapak Ibu, tepatnya di dalam Targum Jonathan pada kitab Yesaya. Lihatlah hambaku, perhatikan di sana, Mesias yang aku bawa, pilihanku yang menyenangkan hati, firmanku, aku akan menaruh roh kudusku ke atasnya, dia akan mengungkapkan penghakimanku kepada bangsa-bangsa. Perhatikan di sana, ada tertulis Mesias. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Targum Yahudi itu ditulis antara 150 sebelum Masehi sampai tahun 350 Masehi. Artinya, Targum Yahudi ini sudah ada jauh sebelum Islam ada. Nah, kalau literatur Yahudi sendiri menuliskan Yesaya 42 itu merujuk kepada Mesias, bukan kepada Muhammad, mengapa Islam tetap bersikeras bahwa Yesaya 42 itu merujuk kepada Muhammad? Nah, itu mungkin mirip dengan ilustrasi seperti ini Bapak Ibu. Ada orang Belanda yang mengklaim bahwa si Raja Batak itu adalah orang Belanda. Orang Belanda itu tetap bersikeras bahwa si Raja Batak itu adalah orang Belanda. Seperti itulah ketika saudara-saudara kita yang dari Islam bersikeras bahwa Yesaya 42 itu merujuk kepada Muhammad. Selanjutnya masalah kedua muncul Bapak Ibu. Kalau Islam bersikeras bahwa Yesaya 42 itu merujuk kepada Nabi junjungan mereka yaitu Muhammad, apakah dalam Islam Muhammad pernah disebut sebagai Al-Masih? Ingat, Al-Masih itu adalah Mesias. Dan tentu kita tidak akan pernah mendengar Muhammad Al-Masih disebutkan di dalam Al-Quran. Ini yang pernah saya bahas ketika membahas tentang Injil Barnabas. Mengakui Yesaya 42 merujuk kepada Muhammad berarti mengakui Al-Quran itu salah. Karena di dalam Al-Quran tidak pernah disebut Muhammad Al-Masih. Jadi tinggal pilih, mau pilih Yesaya 42 itu merujuk kepada Muhammad sebagai Al-Masih atau memilih Al-Quran. Karena kedua-duanya tidak mungkin sama-sama benar. Harus ada satu yang benar dan satu yang salah. Kalau pilih kedua-duanya, itu yang saya sebut dengan teologi maling atau pemulung. Mengambil apa yang bermanfaat dan mendukung ajaran agamanya, dan membuang apa yang tidak bermanfaat atau yang tidak mendukung ajaran agamanya. Nah, selanjutnya kita juga sudah tahu berdasarkan Targum tadi bahwa hukum dan penghakiman Mesias itu ditujukan kepada semua bangsa. Dan yang lebih jelasnya lagi dituliskan pada ayat 4. Dan pulau-pulau akan menunggu hukumnya. Nya di sini adalah Sang Mesias itu tadi Bapak Ibu. Jadi bukan Muhammadlah yang ditujukan kepada semua bangsa, tetapi Mesiaslah yang ditujukan kepada semua bangsa berdasarkan Targum Jonathan yang sudah saya tunjukkan tadi Bapak Ibu. Itu sebabnya di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 19, Tuhan Yesus pernah memberi amanat kepada para rasul untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Jadi melalui video yang singkat ini kita tahu bahwa Yesaya 42 berdasarkan Targum Jonathan itu merujuk kepada Mesias bukan kepada Muhammad. Muhammad tidak pernah disebut sebagai Mesias atau Al-Masih di dalam Al-Quran. Islam harus memilih salah satu. Mengakui Yesaya 42 itu merujuk kepada Muhammad atau memilih Al-Quran. Karena kedua-duanya tidak mungkin sama-sama benar. Harus ada satu yang benar dan satu yang salah. Dan hukum atau penghakiman melalui Mesiaslah yang berlaku kepada semua bangsa, bukan hukum atau ajaran atau penghakiman dari Muhammad yang berlaku kepada semua bangsa. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga menjadi berkat dan menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Jika Anda terberkati dengan konten-konten edukasi dalam channel ini, mari dukung terus channel ini Bapak Ibu, supaya tetap eksis dan mengedukasi banyak orang. Channel tidak biasa, channel edukasi Kristen dan murtadin, bagi kemuliaan Kristus di Indonesia maupun di bangsa-bangsa. Jangan benarkan yang biasa, tapi biasakanlah yang benar. Tuhan Yesus memberkati.